Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hidup ini adalah suatu perjalanan menuju akhir. Dunia ini hanyalah tempat berjalan. Dunia ini hanyalah tempat singgah sesaat. Dunia ini tidak akan lama kita huni. Dunia ini adalah tempat untuk berjalan, berpindah menuju akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang lama, tapi tempat tinggal kita yang sesaat. Lihatlah mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Apakah ada orang bisa selama-lamanya di dunia ini? Tidak ada orang yang bisa berlama-lama di dunia ini. Kenapa? Karena kita ini diciptakan bukan untuk di dunia ini, tetapi untuk di akhirat. Dunia ini hanya tempat untuk menabung bekal kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Bekal kehidupan di akhirat itu apa? Para jamaah yang dirahmati Allah, yaitu amal soleh. Amal yang wajib kita lakukan adalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itulah bekal kita yang harus kita lakukan, sehingga ketika kita nanti sampai di akhirat mempunyai bekal yang banyak, sehingga hidup selama-lamanya di akhirat kelak mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya. Bagaimana kita bisa bertahan susah selama-lamanya di akhirat, padahal kita susah di dunia. 1 menit, 1 detik, 1 jam saja tidak sanggup. Bagaimana di akhirat yang selama-lamanya? Untuk itu para jemaah yang dirahmati Allah, agar kita tidak susah selama-lamanya yang kekal abadi, marilah kita amalkan agama dengan sungguh-sungguh, dengan menjalankan perintah Allah berupa sholat. Bagaimana kuatnya, bagaimanapun keadaannya, semua manusia tambah hari tambah dekat perpisahannya dengan dunia ini, dan tambah dekat waktu kedatangannya di negeri yang kekal abadi, negeri akhirat yang selama-lamanya. Itulah tempat kita yang sesungguh-sungguhnya, yang akan kita huni selama-lamanya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tambah hari kita tambah dekat dengan akhirat, maka mestinya tambah hari kita tambah sungguh-sungguh dalam persiapan di negeri akhirat itu. Tambah hari tambah dekat waktu kita akan menghadap kepada Allah, maka semestinya tambah hari kita tambah konsentrasi, tambah sungguh-sungguh ibadah kepada Allah, bertambah berbakti kepada Allah, sujud kepada Allah. Tambah hari tambah sedikit waktu kita yang tersisa di dunia ini. Tambah hari umur tambah berkurang, tambah berkurang dan tambah berkurang. Itulah umur kita, tiap hari berkurang. Hidup di dunia sudah kita ketahui semua tidak lama. Untuk para jamaah yang dirahmati Allah, yang tidak akan lama ini pun sudah berlalu banyak, tinggal sedikit lagi akan habis. Maka umur yang tinggal sedikit ini, apalagi umurnya sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, apalagi yang 70 tahun, tinggal detik-detik kematian, tinggal detik-detik pindah ke negeri akhirat. Tinggal sedikit lagi, bagaimana kita gunakan untuk perkara yang lebih penting, untuk persiapan akhirat kita. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kesempatan untuk bertobat hanya kita di dunia ini. Jadi tempat untuk mencari bekal akhirat, tempat untuk bertobat hanya di dunia ini. Jangan sampai sudah di akhirat nanti baru menyesal. Ya Rob, kembalikan saya ke dunia, saya tak beramal. Semuanya itu tidak ada guna pada jamaah yang dirahmati Allah. Maka mumpung masih di dunia ini, kita tobati,
kita bertobat kepada Allah, waktunya menghadapkan hari kita, waktunya menghadapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Banyaklah berzikir kepada Allah. Batin kita hanyalah kepada Allah, hanyalah kehadirat Allah. Waktunya kita merengek-rengek kepada Allah agar dosa-dosa kita yang lalu diampuni, dan umur-umur yang tersisa dijaga oleh Allah, sehingga kita tidak terjerumus di dalam murkanya Allah dalam dosa-dosa. Jangan sampai ada waktu-waktu yang kosong tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu ini sangatlah mahal para jamaah. Waktu 1 menit untuk taat kepada Allah nilainya luar biasa. Apalagi kita gunakan bersungguh-sungguh ketika waktu sholat untuk sholat jamaah. 1 detik saja bisa mendatangkan rahmat Allah kalau kita mau bertobat kepada Allah. Harganya tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Kalau waktu kita gunakan untuk amal agama, kita gunakan untuk dakwah agama. Mengajak istri sholat itu juga dakwah. Mengajak anak-anak kita sholat itu juga dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, bukan. Tapi kita awali dengan keluarga kita. Kita jadikan keluarga kita keluarga yang ahli agama, yang ahli amal agama. Begitu juga 1 menit kita, kalau kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, kerugiannya adalah kekal abadi. Jadi kalau kita tidak amal, itu kerugiannya kekal abadi. Tempatnya di nerakanya Allah yang selama-lamanya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, setiap ada waktu taklim, kalau kita mau mendengarkan 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit, maka Allah berikan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan haji dan umroh yang sempurna. Ketika kita nyampe di akhirat, kita mendapatkan pahala berupa haji dan umroh yang sempurna. Ya Rabb, saya kan tidak pernah haji dan umroh. Kenapa ini banyak sekali nilai haji dan umroh saya? Itulah ketika kamu waktu di dunia mau mendengarkan taklim, mau mendengarkan bayan tentang agama, mau belajar tentang agama. Inilah pahalanya. Sehingga kita di akhirat akan mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya. Karena menuntut ilmu itu adalah perintah, dan Allah janjikan surga. Kalau perintah itu kita lakukan, maka surga kita dapatkan. Karena ilmu adalah jalan menuju surga. Siapa belajar ilmu, maka dia secara otomatis sejak di dunia ini dicatat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang rahmati Allah, ketika ada bayan, ketika ada taklim, marilah kita sabar-sabarkan diri kita untuk duduk sebentar mendengarkan taklim, sehingga kebahagiaan itu akan kita dapatkan kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang gembira yang selama-lamanya. Seumpama akhirat bisa dielakkan, bolehlah kita lalai, tetapi akhirat tidak bisa dielakkan. Jadi seandainya akhirat itu bisa kita elakkan, akhirat itu tidak ada, maka tidak perlu beramal. Tapi ini pasti ada, maka perlunya kita beramal. Perlulah kita belajar agama, sehingga melaksanakan perintah Allah akan bertambah gembira. Setiap selesai melaksanakan taklim, selesai melaksanakan belajar agama, hatinya gembira, hatinya sejuk. Itulah umat Islam yang diridhoi oleh Allah. Itulah umat Islam yang dirahmati oleh Allah. Itulah umat Islam yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirat tidak bisa kita elakkan, mati juga tidak bisa diundur dan dimajukan. Bagaimana kita akan lalai? Itulah para jamaah yang bisa kita ambil hikmahnya.
bayan pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada umur kita, ridho kepada anak-anak kita, ridho kepada istri-istri kita, ridho kepada harta-harta kita, sehingga menjadi anak yang barokah, istri yang barokah, harta yang barokah, sehingga kelak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.